Nama saya Indah, usia saya 33 tahun, dan minggu lalu saya menyerahkan selembar kertas kepada orang tua saya yang membuat ibu saya jatuh pingsan. 15 tahun yang lalu, nenek saya yang sedang sekarat mewariskan seluruh tabungan hidupnya sebesar 2,8 miliar rupiah kepada saya, karena hanya beliaulah yang melihat bagaimana orang tua saya memperlakukan saya dibandingkan dengan kakak perempuan saya, Sari, si anak emas. Nenek ingin memberi saya kesempatan untuk berjuang. Orang tua saya mencegat warisan itu. Mereka menggunakan setiap sennya untuk membelikan Sari sebuah rumah. Ketika saya mengetahuinya dan mengonfrontasi mereka, ayah saya menatap mata saya tajam dan berkata, "Jangan egois, lagi pula itu uang gratis." Saat itu saya berusia 18 tahun. Saya tidak punya apa-apa. Dan selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa saya tidak pantas mendapatkan apapun. Namun 15 tahun mengubah seseorang, begitu pula dengan kebenaran. Sebelum saya menceritakan apa yang terjadi di pesta ulang tahun pernikahan ke-40 mereka, silakan luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan berlangganan. Tetapi, hanya jika Anda benar-benar menikmati cerita ini. Juga, tuliskan lokasi dan waktu lokal Anda di komentar. Saya senang mengetahui dari mana pendengar saya berasal. Sekarang, izinkan saya membawa Anda kembali ke hari ketika semuanya dimulai. Hari ketika nenek saya masuk rumah sakit. Ruang rumah sakit itu berbau antiseptik dan bunga yang layu. Saya berusia 17 tahun, duduk di samping tempat tidur Nenek Siti, memegang tangannya seperti yang telah saya lakukan setiap hari Minggu selama 3 tahun terakhir. Dia meremas jari-jari saya dengan lemah. Suaranya nyaris berbisik. "Hanya kamu yang selalu datang, sayang. Ingatlah itu ketika orang lain melupakannya." Saya tidak mengerti apa maksudnya saat itu. Ibu saya tidak berkunjung selama 2 minggu. Terlalu sibuk katanya. Sari, kakak perempuan saya, si anak emas, tidak datang sama sekali. Dia sedang merencanakan pesta ulang tahunnya yang ke-21, pesta besar-besaran, 50 tamu, seorang DJ, gaun pesanan khusus yang didatangkan dari Jakarta. Saya ingat ulang tahun saya yang ke-16 pada tahun yang sama. Ibu hanya membuatkan kue. Kami berempat duduk di meja dapur dan selesai jam 8 malam. Itulah perbedaan antara Sari dan saya. Dia mendapat kembang api. Saya mendapat sisa-sisa. Nenek Siti melihatnya. Dia selalu melihatnya. "Aku telah menyiapkan sesuatu untukmu," bisiknya. Matanya tiba-tiba tajam meskipun di bawah morfin. "Jangan biarkan siapapun mengambilnya. Terutama..." Dia berhenti, terbatuk. "Terutama siapa, Nenek?" Tapi dia hanya menggelengkan kepala dan memejamkan mata. Saya pikir dia bingung. Dokter bilang obat-obatan terkadang membuatnya mengatakan hal-hal aneh. Saya mencium keningnya dan mengatakan kepadanya bahwa saya akan kembali besok. Dia memegang tangan saya lebih erat. "Berjanjilah padaku," katanya. "Berjanjilah padaku, kamu akan mengingat betapa berharganya dirimu." Saya berjanji. Saya tidak tahu apa yang saya janjikan. Saya berusia 17 tahun dan masih percaya bahwa jika saya berusaha cukup keras, jika saya cukup baik, orang tua saya akhirnya akan mencintai saya sama seperti mereka mencintai Sari. Saya salah. Tapi saya tidak akan mengetahuinya selama 2 minggu lagi. Nenek Siti meninggal pada hari Selasa. Saya sedang di kelas kalkulus ketika ponsel saya bergetar. Pesan teks ibu hanya 3 kata. "Nenek sudah tiada, pulanglah." Tidak ada kata maaf. Tidak ada tanya apakah kamu baik-baik saja. Hanya instruksi. Saya menangis sepanjang perjalanan bus pulang. Ketika saya melangkah masuk ke rumah, Sari sedang di sofa asik dengan ponselnya. Ibu di dapur sedang menelpon tentang pengaturan pemakaman. Ayah tidak terlihat dimanapun. Tidak ada yang memeluk saya. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaan saya.
Pemakaman dilakukan 4 hari kemudian. Sari tiba terlambat 30 menit karena macet. Ibu segera menghampiri untuk menenangkannya. Sari kasihan, sangat stres karena perjalanan. Saya berdiri sendirian di dekat peti mati, mengucapkan selamat tinggal kepada satu-satunya orang di keluarga saya yang pernah membuat saya merasa dianggap. Setelah ibadah, saya tidak sengaja mendengar orang tua saya di dapur. Saya berada di lorong, tidak terlihat seperti biasanya. Pengacara menelpon, kata ayah. Suaranya rendah. Ada masalah dengan wasiatnya. Masalah apa? Suara ibu memiliki nada tajam yang tidak saya kenali. Aku akan menanganinya, jangan sampai anak-anak tahu. Saya menempelkan diri ke dinding. Jantung berdegup kencang. Masalah apa? Apa yang mereka sembunyikan? Tapi saya tidak bertanya. Saya terlalu takut menimbulkan lebih banyak stres. Terlalu khawatir memperburuk keadaan. Terlalu terkondisi untuk percaya bahwa anak perempuan yang baik tidak mempertanyakan orang tua mereka. Jadi, saya tetap diam. Saya pergi ke kamar saya dan menatap langit-langit sampai jam 3 pagi, memutar ulang kata-kata nenek di kepala saya. Jangan biarkan siapapun mengambilnya. Mengambil apa? 2 minggu kemudian, saya akan tahu persis apa yang dia maksud. Tapi jawabannya tidak akan datang dari orang tua saya. Itu akan datang dari sebuah buku, amplop tersembunyi, dan kebenaran yang akan menghancurkan semua yang saya pikir saya ketahui tentang keluarga saya. 2 minggu setelah pemakaman, saya menawarkan diri untuk membersihkan apartemen Nenek Siti. Tidak ada orang lain yang mau melakukannya. Sari bilang itu terlalu menyedihkan. Ibu mengklaim dia terlalu kewalahan. Ayah hanya mengangkat bahu, jadi saya pergi sendirian. Tempatnya masih berbau sabun melati kesukaannya dan buku-buku lama. Saya mulai di ruang tamu, mengemasi barang-barangnya, menangis di atas kardigan favoritnya. Lalu saya menemukannya. Terselip di dalam salinan buku layar terkembang yang sudah usang, buku yang dia bacakan untuk saya setiap musim liburan saat kecil, ada sebuah amplop kecil. Nama saya tertulis di atasnya dengan tulisan tangannya yang khas. Tangan saya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas, sebuah catatan. Indah, sayangku, nenek meninggalkan semua yang nenek miliki untukmu. Pengacara Gunawan memiliki semua dokumennya. Jangan percaya orang lain, terutama ibumu. Nenek mencintaimu lebih dari yang pernah kamu tahu. Nenek. Saya membacanya 3 kali. Semua yang dia miliki. Nenek hidup sederhana. Dia memakai 3 daster yang sama secara bergantian. Dia mengumpulkan kupon belanja. Saya selalu berasumsi dia tidak punya apa-apa. Tetapi catatan itu mengatakan semuanya. Dan dia telah memperingatkan saya untuk tidak mempercayai ibu saya sendiri. Saya melipat kertas itu dengan hati-hati dan menyelipkannya ke dalam dompet. Pikiran saya berkecamuk. Apa yang nenek tinggalkan untuk saya? Mengapa dia memperingatkan saya tentang ibu? Apa yang dibisikkan orang tua saya di dapur malam itu? Saya memutuskan untuk bertanya. Saya menemukan ibu di ruang tamu sedang menonton TV. Suara saya bergetar ketika saya berbicara. Bu, apakah nenek meninggalkan sesuatu untukku? Dia bahkan tidak memalingkan wajah dari layar. Nenekmu nyaris tidak punya apa-apa, sayang. Sedikit yang dia miliki habis untuk biaya pemakaman. Dia berbohong. Saya merasakannya sampai ke tulang. Tapi saya belum punya bukti. Belum. Saya mendesak lebih keras. Tapi aku menemukan catatan, kata saya, menarik kertas itu dari saku. Nenek menulis bahwa dia meninggalkan semuanya untukku. Dia menyebutkan pengacara bernama Gunawan. Wajah ibu berubah sekejap. Kilatan sesuatu yang dingin melintas di matanya. Lalu dia tersenyum. Senyum sabar dan meremehkan yang sangat saya kenal. Sayang,
Nenekmu sangat sakit di akhir hayatnya. Dia tidak tahu apa yang dia tulis. Itu tulisan tangannya. Dia sadar saat, "Apa kamu menuduh ibu berbohong?" Suara ibu menajam. "Nenekmu baru saja meninggal, dan kamu ingin meributkan soal uang?" Perut saya mulas. Rasa bersalah menghantam saya seperti gelombang. "Aku tidak bermaksud setelah semua yang telah kami lakukan untukmu." Dia menggelengkan kepala. Ibu tidak percaya putri ibu sendiri tega menuduh ibu melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Ayah masuk saat itu. "Ada apa ini?" "Tidak ada apa-apa," kata ibu cepat. "Indah hanya lelah." Benar kan sayang? Saya menatap ayah, berharap sesuatu. Seorang sekutu, penjelasan. Dia hanya menatap saya dengan ekspresi kosong yang selalu dia pakai ketika ibu menangani segala sesuatunya. "Tidur sana Indah, hari ini hari yang panjang bagimu." Saya pergi, tetapi saya tidak tidur. Saya berbaring dalam kegelapan, membolak-balik catatan nenek di tangan saya. "Jangan percaya orang lain, terutama ibumu." Dia sudah tahu. Entah bagaimana dia tahu ini akan terjadi. Saya akan berusia 18 tahun dalam 3 bulan. Saya tidak punya uang, tidak punya mobil, tidak punya sekutu. Jika saya mendesak lebih keras, mereka akan membuat Sari membenci saya. Mereka akan membuat saya menjadi penjahat, putri yang tidak tahu berterima kasih, yang lebih peduli pada warisan daripada keluarga. Jadi, saya membuat keputusan. Saya akan menunggu. Saya akan bertahan hidup. Dan ketika waktunya tepat, saya akan mencari tahu kebenarannya. Butuh waktu 7 tahun bagi saya. Tapi, saya tidak pernah lupa. 6 bulan kemudian, semuanya menjadi jelas. Saya sekarang berusia 18 tahun. Baru saja lulus SMA. Surat penerimaan universitas ada di meja saya. Universitas yang bagus, sekolah yang bisa mengubah hidup saya, tetapi semuanya membutuhkan uang yang tidak saya miliki. Saat itulah Sari membuat pengumumannya. Kami sedang makan malam hari Minggu, pertemuan keluarga yang jarang terjadi. Sari berseri-seri, praktis memantul di kursinya. "Jadi," katanya, "aku punya berita. Ibu dan ayah membelikanku sebuah rumah." Saya menjatuhkan garpu saya. "Sebuah rumah?" "Rumahnya manis sekali. 3 kamar tidur, halaman belakang luas, cocok untuk saat Tio dan aku menikah nanti." Dia mengangkat ponselnya, menunjukkan foto-foto. "Lihat dapurnya." Saya menatap orang tua saya. "Kalian membelikannya rumah?" Ayah mengangguk. Dadanya membusung karena bangga. "Kakakmu butuh stabilitas." "Berapa harganya?" tanya saya. Ibu melambaikan tangannya. "Itu tidak penting." "Berapa harganya?" Mata ayah menyipit. 2,8 miliar rupiah. Kami menabung seumur hidup untuk ini. 2,8 miliar rupiah. Jumlah yang tepat yang mungkin disebut seseorang sebagai semua yang aku miliki. Suara saya keluar tercekik. "Lalu bagaimana dengan biaya kuliahku?" Ibu mendesah. "Indah, kamu tahu sumber daya kita tidak terbatas. Kamu harus cari beasiswa, kerja paruh waktu, banyak anak melakukannya. Tapi kalian baru saja menghabiskan..." "Sari butuh rumah. Kamu masih muda, kamu punya waktu." Saya menatap kakak saya. Dia masih mengagumi foto-foto itu, tidak menyadari bom yang meledak di dada saya. "Selamat Sari," kata saya. Suara saya bahkan tidak gemetar. Saya sudah belajar menyembunyikan rasa sakit saya saat itu. Malam itu, saya menghitung matematikanya, lini masanya, angka-angkanya. Nenek meninggal. 2 minggu kemudian, ada masalah dengan wasiat. 2 bulan setelah itu, orang tua saya tiba-tiba punya cukup uang untuk membeli rumah.
Saya tidak paranoid. Saya benar. Saya tidak bisa tidur malam itu. Catatan nenek membakar di dalam dompet saya. Peringatannya bergema di tengkorak saya. Angka-angka itu tidak berbohong. 2,8 miliar rupiah muncul entah dari mana, tepat setelah dia meninggal. Keesokan paginya, saya menemukan ayah di garasi sedang mengutak-atik mobilnya. Saya berdiri di ambang pintu sampai dia menyadari saya. "Rumah itu," kata saya. "Dari mana sebenarnya uang itu berasal?" Dia tidak mendongak. "Sudah kubilang, tabungan." "Ayah tidak pernah punya tabungan sebanyak itu." "Jaga bicaramu." "Apakah itu dari harta nenek?" Dia berhenti bekerja, meletakkan kunci Inggrisnya. Ketika dia berbalik menghadap saya, ekspresinya keras seperti batu. Tidak ada harta warisan. Dia tidak punya apa-apa. Aku menemukan catatan. Dia bilang dia meninggalkan semuanya untukku. Dia sedang bingung. Dia tidak bingung. Lupakan, Indah. Aku tidak bisa. Aku perlu tahu. Sudah kubilang, lupakan. Suaranya menjadi dingin. Sekarang, kami saling menatap. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat sesuatu di matanya yang menakutkan saya. Bukan kemarahan, tapi sesuatu yang lebih buruk. Ketakutan. Dia takut pada apa yang mungkin saya temukan. "Baik," kata saya. "Aku akan melupakannya." Saya berbalik dan pergi. Tapi saya tidak melupakan apapun. Sore itu, saya memberitahu Sari tentang catatan nenek. Saya pikir mungkin saja, dia akan berada di pihak saya. Dia tertawa. "Indah, serius. Nenek sudah tua. Dia tidak tahu apa yang dia tulis." Dia benar-benar sadar. "Kamu hanya paranoid, dan sejujurnya agak serakah." Saya menatap kakak saya, si anak emas, duduk di rumah orang tua saya, merencanakan hidupnya dengan uang nenek saya. "Kamu benar," kata saya. "Aku yakin itu bukan apa-apa. Tapi itu adalah segalanya. Saya hanya belum bisa membuktikannya." Saya mencoba sekali lagi dengan ibu. "Tolong," kata saya. "Katakan saja yang sebenarnya. Apakah nenek meninggalkan sesuatu untukku?" Dia mulai menangis. Air mata sungguhan mengalir di wajahnya. "Ibu tidak percaya kamu melakukan ini pada ibu," isaknya. "Nenekmu baru saja meninggal. Keluarga kita sedang berduka dan yang kamu pikirkan hanyalah uang. Bukan itu. Apa kamu tahu betapa keras ayahmu bekerja? Berapa banyak pengorbanan yang dia berikan untuk keluarga ini? Dan kamu menuduhnya mencuri? Aku tidak pernah bilang mencuri. Kamu menghancurkan keluarga ini, Indah. Itukah yang kamu inginkan?" Saya merasa diri saya mengecil. Rasa bersalah itu menyesakkan. Mungkin saya memang paranoid. Mungkin nenek benar-benar bingung. Mungkin saya yang egois. "Maafkan aku," bisik saya. Ibu menyeka air matanya, menepuk tangan saya. "Ibu memaafkanmu, sayang. Jangan pernah bahas ini lagi." Saya mengangguk. Saat itu, saya berusia 18 tahun. Tidak punya uang, tidak punya bukti, tidak punya sekutu. Hanya catatan nenek yang sudah meninggal dan keluarga yang menutup diri begitu saya bertanya. Jadi, saya membuat pilihan. Saya berhenti bertanya. Saya mengambil 3 pekerjaan paruh waktu. Saya mendaftar di universitas terbuka. Saya melamar setiap beasiswa yang bisa saya temukan. Saya pindah ke apartemen kecil dengan 2 teman sekamar dan mulai membangun kehidupan yang tidak bergantung pada siapapun. Saya tidak punya bukti. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya siapa-siapa. Tapi saya punya waktu. Dan saya punya kesabaran. Memek Siti menyuruh saya untuk mengingat betapa berharganya saya. Saya memutuskan untuk membuktikannya kepada diri saya sendiri
jika tidak ada orang lain. Saya menunggu 7 tahun, dan kemudian, pada suatu Selasa sore yang biasa, sebuah surat tiba yang mengubah segalanya. Alamat pengirimnya tertulis, Gunawan, sarjana hukum, pengacara. Pengacara nenek saya akhirnya menemukan saya. Mari saya percepat 7 tahun kemudian. Saya berusia 25 tahun, bekerja sebagai akuntan junior di sebuah firma menengah. Saya meraih gelar saya melalui kelas malam sambil bekerja penuh waktu. Saya punya apartemen kecil, mobil yang handal, dan 0 utang. Saya juga hampir tidak melakukan kontak dengan keluarga saya selama 3 tahun. Mereka berhenti mengelepon setelah saya menolak menghadiri pernikahan Sari. Saya tidak mampu membeli tiket pesawat, dan tidak ada yang menawarkan bantuan. Surat itu datang pada hari Selasa. Saya ingat menatap alamat pengirimnya selama 1 menit penuh sebelum membukanya. Gunawan, nama dari catatan nenek. Tangan saya gemetar saat membuka kertas itu. Yang bertanda tangan Nona Indah, saya adalah pengacara harta warisan nenek Anda, Siti Rahayu. Saya telah mencoba mencari lokasi Anda selama beberapa tahun. Ada hal-hal mengenai wasiatnya yang perlu kita diskusikan segera. Harap hubungi saya segera setelah Anda sempat. Hormat saya, Gunawan. Saya membacanya 5 kali, lalu saya menelpon nomor itu. Seorang resepsionis menjawab dengan profesional. Saya menjelaskan siapa saya. Pak Gunawan sudah berharap Anda akan menelpon, katanya. Bisakah Anda datang minggu ini? Saya mengambil janji temu pertama yang tersedia. 2 hari kemudian, saya duduk di kursi kulit di seberang seorang pria berambut perak berusia akhir 60-an. Kantornya berbau buku lama dan semir furniture. Ijazah berjajar di dinding. Terima kasih sudah datang, Nona Indah, katanya, menangkupkan tangan di atas meja. Saya minta maaf butuh waktu begitu lama untuk menemukan Anda. Orang tua Anda mempersulit komunikasi. Tenggorokan saya tercekat. Apa maksud Anda? Dia membuka sebuah map. Di dalamnya ada dokumen-dokumen resmi yang dilegalisir. Nenek Anda meninggalkan 2,8 miliar rupiah untuk Anda. Beliau menyatakan Anda adalah ahli waris tunggalnya. Ruangan itu terasa miring. Itu tidak mungkin. Orang tua saya bilang, saya tahu apa yang orang tua Anda katakan kepada Anda. Dan saya tahu apa yang mereka katakan kepada saya. Pak Gunawan menggeser map itu ke seberang meja. Orang tua Anda memberitahu saya bahwa Anda setuju untuk melepaskan warisan itu. Mereka bilang Anda ingin uang itu diberikan kepada keluarga. Saya masih 17 tahun saat itu. Tidak ada yang memberitahu saya apapun. Dia mengangguk perlahan. Saya khawatir tentang hal itu. Saya mencoba menghubungi Anda secara langsung. Ayah Anda bilang Anda sedang tidak sehat, bahwa Anda meminta mereka menangani semuanya atas nama Anda. Itu bohong. Saya sudah menduga begitu. Dia merogoh laci. Itu sebabnya saya menyimpan ini. Amplop lain, lebih besar. Nama saya di bagian depan dengan tulisan tangan yang sangat saya kenal. Sepucuk surat yang ditulis nenek Anda untuk Anda, katanya. Beliau memberikannya kepada saya dengan instruksi khusus. Saya seharusnya menyerahkannya secara langsung, hanya kepada Anda. Tetapi orang tua Anda mencegat setiap upaya yang saya lakukan. Saya mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ada juga salinan wasiat asli di dalamnya, lanjutnya. Dilegalisir dan disaksikan. Secara hukum, warisan itu milik Anda sejak saat beliau meninggal. Lalu bagaimana bisa orang tua Anda bertindak sebagai wali Anda? Anda masih 17 tahun saat harta itu diproses. Saat Anda menginjak usia 18 tahun, uang itu sudah dipindahkan. Dia berhenti sejenak. Ke rekening mereka. Saya tidak bisa bernapas. Apakah ada yang bisa saya lakukan secara hukum? Masa kedaluarsa untuk menggugat pemindahan itu sudah lewat. Saya minta maaf, Nona Indah.
Suaranya melunak. Tetapi Anda berhak mengetahui kebenarannya, dan Anda berhak membaca apa yang nenek Anda ingin Anda ketahui. Saya berterima kasih padanya, entah bagaimana. Saya tidak ingat kata-katanya. Saya menyetir ke sebuah taman 3 blok jauhnya, duduk di mobil saya, dan membuka surat nenek saya. 20 menit kemudian, saya masih membaca. Air mata mengalir di wajah saya. Dan kemudian saya berteriak, bukan karena sedih, tapi karena marah. Izinkan saya berhenti di sini sebentar. Saya tahu beberapa dari Anda berpikir, mengapa tidak langsung mengonfrontasi mereka? Percayalah, saya memikirkannya. Tapi saya berusia 25 tahun, masih membangun kembali hidup saya. Saya tahu orang tua saya akan menyangkal segalanya. Jadi, inilah pertanyaan saya. Jika Anda menjadi saya, apakah Anda akan langsung mengonfrontasi mereka, atau menunggu sampai Anda memiliki bukti yang tidak terbantahkan? Tulis komentar 1 untuk konfrontasi, 2 untuk menunggu. Dan jika Anda menikmati cerita ini, tekan tombol berlangganan. Itu sangat membantu. Sekarang kembali ke apa yang ada di surat itu. Tulisan tangan Nenek Siti memenuhi 3 halaman. Saya akan membagikan bagian yang paling penting. Indah sayang, jika kamu membaca ini, berarti nenek sudah tiada. Dan nenek hanya berharap surat ini sampai kepadamu, meskipun ada campur tangan ibumu. Nenek tahu bagaimana mereka memperlakukanmu. Nenek sudah melihatnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka memberikan segalanya untuk Sari dan meninggalkanmu dengan sisa-sisa. Bagaimana mereka meremehkan pencapaianmu dan merayakan pencapaian Sari. Bagaimana mereka membuatmu percaya bahwa kamu pantas mendapatkan lebih sedikit. Kamu tidak pantas mendapatkan lebih sedikit. Kamu pantas mendapatkan segalanya. Uang ini adalah tabungan seumur hidup nenek. Nenek tidak pernah kaya, tapi nenek berhati-hati. Selama 40 tahun, nenek menyisihkan sedikit setiap bulan. Seharusnya ini untuk ibumu, tapi nenek melihat bagaimana dia memperlakukanmu, dan nenek tidak bisa menghadiahi kekejaman itu. Kamu adalah satu-satunya yang mengunjungiku, satu-satunya yang mendengarkan, satu-satunya yang melihatku lebih dari sekedar kewajiban. Uang ini adalah jalan keluarmu, pendidikanmu, masa depanmu. Jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu, terutama ibumu. Dia akan mencoba. Dia selalu membenci betapa nenek mencintaimu. Jadilah lebih kuat dari yang dia harapkan. Jadilah lebih berani dari yang kamu kira. Dan ingatlah, nilai dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana keluargamu memperlakukanmu. Nenek mencintaimu, gadisku sayang, lebih dari kata-kata yang bisa terucap. Nenek. Saya duduk di mobil sampai matahari terbenam. Nenek saya telah melihat semuanya. Dia mencoba melindungi saya dari balik kubur, dan orang tua saya telah mencuri perlindungan itu tanpa berpikir 2 kali. Saya bisa mengkonfrontasi mereka sekarang. Saya punya bukti. Tapi bukti saja tidak akan cukup. Mereka akan menyangkalnya, melakukan gaslighting, menghasut keluarga melawan saya. Tidak. Jika saya akan melakukan ini, saya harus melakukannya dengan benar. Saya butuh mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Saya mulai merencana. 8 tahun lagi berlalu. Biarkan saya menceritakan apa yang berubah. Saya menenggelamkan diri dalam karir saya. Akuntan junior menjadi akuntan senior, lalu menjadi analis keuangan di salah satu firma 4 besar. Saya membeli sebuah rumah tapak dengan uang saya sendiri. Saya membangun kehidupan yang tidak ada hubungannya dengan keluarga yang meninggalkan saya. Dan saya menjalin pertemanan dengan seseorang yang akan menjadi senjata rahasia saya, Citra. Kami bertemu di Pascasarjana. Dia sedang mempelajari akuntansi forensik, jenis orang yang bisa melacak uang melalui labirin perusahaan cangkang dan keluar di sisi lain dengan kwitansi. Ketika saya menceritakan kisah saya, matanya menunjukkan kilatan itu. Kilatan yang mengatakan, tantangan diterima. Biarkan aku menggali,
katanya. Aku akan menemukan jejak kertasnya. Dia melakukannya. Catatan bank menunjukkan 2,8 miliar rupiah disetorkan ke rekening bersama orang tua saya 2 minggu setelah nenek meninggal. Catatan transfer menunjukkan jumlah yang persis sama digunakan sebagai uang muka rumah Sari 3 minggu kemudian. Setiap rupiah terlacak dan terdokumentasi. Sementara itu, Karma bekerja dengan caranya sendiri. Pernikahan Sari hancur setelah 5 tahun. Suaminya berselingkuh. Dia menjual rumahnya dengan kerugian karena pasar jatuh. Dia pindah kembali bersama orang tua kami. Ayah melakukan serangkaian investasi buruk, kehilangan sebagian besar dana pensiunnya. Ibu mengalami masalah kesehatan yang tidak sepenuhnya ditanggung asuransi. Mereka menghabiskan tabungan mereka. Lalu mereka menghabiskan kredit mereka. Tahun lalu, mereka menjual rumah mereka untuk melunasi utang. Pindah ke kontrakan kecil. Saya melihat dari kejauhan, tidak ikut campur, tidak membantu, tidak mengejek. Saya hanya menunggu. Dan kemudian 6 bulan yang lalu, telepon saya berdering. Sebuah nomor yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat. Ibu. Indah, sayang, kita perlu bicara. Jebakan akhirnya terpasang. Saya hanya butuh mereka masuk ke dalamnya. Suara ibu manis. Terlalu manis. Suara yang sama yang dia gunakan ketika dia menginginkan sesuatu. Ayah dan ibu akan merayakan ulang tahun pernikahan ke-40 bulan depan, katanya. Kami ingin mengadakan pesta kecil. Tidak mewah, hanya keluarga dan teman dekat. Saya menunggu. Masalahnya, kontrakan kami sangat kecil sekarang, dan tempatmu... Ibu sudah lihat foto-fotonya di Facebook Sari. Bagus sekali, Indah, sangat luas. Nah, itu dia. Ibu ingin mengadakan pesta ulang tahun pernikahan di rumahku? Ya, iya. Itu akan sangat berarti bagi kami. Keluarga berkumpul kembali. Saya hampir tertawa. Keluarga? Setelah 15 tahun diam, tiba-tiba kami adalah keluarga lagi. Berapa banyak orang? Oh, hanya sekitar 30-an orang. Ibu sudah mengirimkan undangannya. Pegangan saya mengerat pada ponsel. Ibu sudah mengundang orang tanpa bertanya padaku? Sayang, kamu kan putri kami. Keluarga tidak perlu minta izin. Keluarga tidak perlu minta izin. Logika yang sama yang mereka gunakan untuk mencuri warisan saya. Hak istimewa yang sama yang telah membentuk seluruh masa kecil saya. Saya menarik napas, memantapkan suara saya. Kapan? Sabtu tanggal 15, jam 2 siang. Saya membiarkan keheningan memanjang, membiarkannya gelisah. Baiklah, Bu. Ibu ingin hari Sabtu? Ibu dapat hari Sabtu. Saya bisa mendengar kelegaannya melalui telepon. Oh, luar biasa. Ibu tahu kamu pasti mengerti. Bagaimanapun juga, darah lebih kental daripada air. Tentu saja. Saya menutup telepon, lalu saya menelepon Citra. Ini saatnya, kata saya. Aku butuh semuanya siap. Rincian keuangan, salinan wasiat, dan permohonan surat perintah penjauhan. Kamu benar-benar melakukan ini. Mereka mengundang 30 orang untuk menonton mereka memohon bantuanku. Hal terkecil yang bisa kulakukan adalah memberi mereka penonton untuk mendengarkan kebenaran. Gila, ingatkan aku untuk tidak pernah cari masalah denganmu. Siapkan saja semuanya sebelum hari Sabtu. Hitung mundur dimulai. Sabtu tiba. Saya telah menghabiskan seminggu untuk bersiap. Catering dipesan, rumah dibersihkan, dokumen-dokumen disusun dalam amplop coklat besar, terselip di lemari lorong, tempat saya bisa menjangkaunya saat-saatnya tiba. Orang tua saya tiba lebih awal. Tentu saja, mereka ingin mengklaim wilayah sebelum para tamu muncul. Saya melihat dari jendela saat mobil sewaan mereka menepi di jalan masuk saya. Ayah keluar lebih dulu. Matanya menyapu seluruh rumah saya. Lalu ibu, lalu Sari, membuntuti di belakang seperti bayangan.
Mereka berdiri di sana sejenak hanya menatap. Saya membuka pintu depan. "Selamat datang," kata saya. "Masuklah." Ayah berjalan melewati serambi, memeriksa segalanya. Lantai kayu, dapur modern, karya seni yang dipilih dengan cermat di dinding. "Berapa harga tempat ini?" tanyanya. "Itu tidak penting ya." Sari menyentuh meja granit. "Apakah suamimu yang membelikan ini untukmu?" "Aku tidak punya suami." "Pacar." "Aku membelinya sendiri dengan uangku sendiri." Keheningan. Ibu pulih lebih dulu. "Yah, kamu sudah sukses sekarang. Ibu selalu tahu kamu akan sukses." Saya hampir tersedak oleh ironi itu. Dia selalu tahu. Wanita yang sama yang mengatakan bahwa saya harus memikirkan kuliah sendiri sambil menyerahkan rumah kepada kakak saya. "Di mana makanan ingin disiapkan?" tanya saya. Jam berikutnya adalah hiruk-pikuk kedatangan. Bibi dan paman yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat. Sepupu yang lupa saya ada. Teman keluarga yang menghadiri pernikahan Sari, tapi tidak hadir di kelulusan saya. Total 32 orang. Semuanya ada di sana untuk merayakan 40 tahun pernikahan orang tua saya. Tidak ada dari mereka yang tahu mengapa saya benar-benar setuju menjadi tuan rumah. Saya berkeliling, tersenyum, menjadi tuan rumah yang ramah dan menunggu. Amplop itu ada di lemari, sesabar saya selama ini. Segera pesta berlangsung meriah ketika ayah mendentingkan gelasnya. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menoleh ke arahnya. Gelas sampahnya di tangan. "Terima kasih semua sudah datang," katanya. 40 tahun. Bisakah kalian percaya? Ibu dan ayah telah melalui banyak hal bersama, saat suka dan duka. Dia berhenti sejenak, berdehem, dan saya melihatnya. Kerentanan yang diperhitungkan yang telah dia sempurnakan selama puluhan tahun manipulasi. Seperti yang beberapa dari kalian tahu, kami menghadapi beberapa tantangan baru-baru ini. Kemunduran finansial, masalah kesehatan, kami harus pindah ke tempat yang lebih kecil. Gumaman simpatik menjalar ke seluruh kerumunan. Ibu memegang tangannya. Matanya sudah berkaca-kaca dengan air mata yang sudah dilatih. "Kami sebenarnya punya pengumuman kecil," katanya. "Kami kehilangan rumah kami, dan kami berharap..." Dia berbalik menatap saya. Setiap mata di ruangan itu mengikuti. "Kami berharap putri kami Indah mungkin mengizinkan kami tinggal di sini bersamanya, karena keluarga saling menjaga." Perut saya mulas. Itu dia. Ambush itu. Jebakan rasa bersalah di depan umum yang dirancang untuk membuat penolakan menjadi mustahil. "Dia punya rumah yang besar dan indah ini," lanjut ibu. "Dan kami adalah orang tuanya. Kami membesarkannya. Segala yang dia miliki, dia berutang kepada kami." Sari mengangguk bersemangat. Itu hal terkecil yang bisa dia lakukan setelah semua pengorbanan ibu dan ayah. Para tamu menatap saya sekarang, menunggu sang putri cantik untuk mengiyakan, untuk menyerah di bawah tekanan, untuk menjadi anak baik seperti yang selalu diajarkan kepada saya. Saya meletakkan gelas saya. "Begitukah?" kata saya pelan. "Tentu saja, sayang," senyum ibu penuh kemenangan. "Darah lebih kental daripada air. Kamu mengerti, kan?" Saya berdiri. "Saya mengerti dengan sangat baik," kata saya. "Dan karena kita sedang membuat pengumuman di depan keluarga, saya punya pengumuman sendiri." Saya berjalan ke lemari. Amplop itu ada tepat di tempat saya meninggalkannya. Waktunya mengakhiri ini. Saya kembali ke ruang tamu. Amplop di tangan. Kerumunan menonton dalam diam yang bingung. "Ibu bilang keluarga saling menjaga," kata saya, suara saya stabil. Saya setuju. Itulah sebabnya saya telah menyiapkan hadiah untuk ibu dan ayah. Saya menyerahkan amplop itu kepada ayah saya. Dia mengambilnya perlahan. Alisnya berkerut,
membuka penutupnya, menarik keluar kertas-kertas di dalamnya. Wajahnya menjadi pucat. "Apa ini?" bisiknya. "Halaman pertama," kata saya, "adalah laporan keuangan terperinci, 2,8 miliar rupiah. Warisan yang ditinggalkan Nenek Siti khusus untuk saya, ditambah bunga majemuk selama 15 tahun. Desahan kaget menjalar di ruangan itu. Saya mendengar seseorang berbisik, "Warisan?" Halaman kedua adalah salinan wasiat asli nenek. Dilegalisir, disaksikan, dengan jelas menamai saya sebagai ahli waris tunggalnya. Ibu merampas kertas itu dari tangan ayah. Matanya melesat di antara teks. "Ini konyol," gagapnya. "Kamu tidak bisa membuktikan." Halaman ketiga, lanjut saya dengan tenang, adalah catatan bank. Setiap rupiah terlacak, rekening ibu dan ayah, uang muka Sari, tanggal, jumlah, nomor rekening tujuan. Sari melangkah maju. Apa yang dia bicarakan? "Rumahmu," kata saya, berbalik menghadap kakak saya. "Rumah yang ibu dan ayah belikan untukmu 15 tahun yang lalu. Itu adalah uang saya, warisan saya. Nenek meninggalkannya untuk saya, dan mereka mencurinya." Ruangan itu meledak. Bisikan menjadi seruan. Kerabat saling memandang dengan kaget. Tante Helmi, adik Nenek Siti, berdiri dari kursinya. Suaranya memotong kebisingan seperti pisau. "Ibu, apakah ini benar?" Mulut ibu saya terbuka, tertutup, terbuka lagi. Tidak ada kata yang keluar. Saya merogoh amplop dan menarik dokumen terakhir. "Dan ini," kata saya, "adalah surat perintah penjauhan. Ibu dan ayah punya waktu 30 hari untuk menghentikan semua kontak dengan saya." Ibu jatuh berlutut. Saya tidak bergeming. Kekacauan meledak. Ayah menemukan suaranya lebih dulu. "Ini konyol. Kamu tidak bisa membuktikan apa-apa." "Halaman 5 ya. Catatan bank tidak berbohong." "Kamu memasukkan dokumen-dokumen ini." "Bank yang menyediakannya. Begitu juga kantor pertanahan." Saya tetap tenang. Semuanya terverifikasi. Ada stempel waktu. Sah secara hukum. Ibu terisak di lantai sekarang. Maskara luntur di pipinya. "Tega-teganya kamu melakukan ini pada kami. Kami orang tuamu." "Ibu mencuri dariku," kata saya sederhana. "Aku berusia 17 tahun. Nenek mencoba memberiku masa depan. Ibu mengambilnya." Sari melangkah di antara kami. Wajahnya berkerut karena marah. "Kamu tidak punya hak untuk..." "Untuk apa? Mengatakan yang sebenarnya?" Saya menatapnya dengan mantap. "Rumah yang kamu tempati selama 10 tahun itu dibeli dengan uang yang ditujukan untuk pendidikanku. Setiap cicilan yang tidak kamu bayar, setiap kenyamanan yang kamu nikmati, itu milikku." "Aku tidak tahu." "Mungkin, tapi kamu tahu ada yang tidak beres. Kamu hanya tidak mau bertanya." Tante Helmi menerobos kerumunan. Suaranya bergetar karena kemarahan yang tertahan. "Ibu, ayah, jawab aku. Apakah kalian mencuri warisan anak ini?" Rahang ayah mengatup. Tidak ada suara yang keluar. Ibu hanya terus menangis. Keheningan itu adalah pengakuan itu sendiri. Helmi berpaling kepada para tamu lainnya. 40 tahun aku mengenal keluarga ini. 40 tahun aku melihat mereka memperlakukan Indah seperti anak tiri. Aku selalu bertanya-tanya, mengapa Siti meninggalkan semuanya untuk cucunya daripada putrinya sendiri? Dia menggelengkan kepala. Sekarang aku tahu. Para tamu mulai bergumam. Beberapa menatap orang tua saya dengan jijik. Yang lain tidak bisa menatap mata siapapun. Saya mengambil surat perintah penjauhan dari lantai tempat ibu menjatuhkannya. "Ibu punya 30 hari," kata saya.
Setelah itu, kontak apapun akan dilaporkan ke polisi. Lalu saya berjalan keluar dari ruang tamu saya sendiri. Saya butuh udara. Saya berdiri di halaman belakang, menghirup udara malam yang sejuk. Di belakang saya bisa mendengar pesta itu bubar. Pintu mobil dibanting. Suara-suara lirih. Kekacauan dari pengungkapan saya menetap menjadi kenyataan. Langkah kaki terdengar di teras. Saya berbalik. Tante Helmi berdiri di sana. Ekspresinya lembut. "Kamu melakukan hal yang benar," katanya. "Benarkah?" Suara saya sedikit retak. "Aku baru saja menghancurkan keluargaku di depan 30 orang. "Tidak, sayang. Mereka menghancurkan keluargamu 15 tahun yang lalu. Kamu hanya akhirnya mengatakan yang sebenarnya." Dia membuka lengannya. Saya melangkah masuk ke pelukannya dan membiarkan diri saya menangis untuk pertama kalinya hari itu. "Nenekmu akan sangat bangga padamu," bisik Helmi. "Dia selalu bilang kamu adalah yang kuat, yang akan bertahan hidup." Kami berdiri di sana sampai tangisan berhenti. Ketika saya masuk kembali, sebagian besar tamu sudah pergi. Hanya orang tua saya dan Sari yang tersisa, meringkuk di sudut seolah sedang menunggu vonis. Saya berhenti di depan mereka. "Saya tidak melakukan ini untuk menjadi kejam," kata saya. "Saya melakukannya karena kebenaran itu penting. Karena keinginan nenek itu penting. Karena saya itu penting." Ibu meraih tangan saya. "Tolong, Indah. Kita bisa bicarakan ini. Kita keluarga." Saya melangkah mundur. Keluarga tidak saling mencuri. Keluarga tidak membohongi anak usia 17 tahun agar percaya bahwa dia tidak berharga. Saya menarik napas. Saya menghabiskan 15 tahun membangun kehidupan tanpa kalian. Saya akan menghabiskan sisa hidup saya menjaganya tetap seperti itu. Saya menunjuk ke pintu. "Pergilah sekarang." Ayah membantu ibu berdiri. Sari mengambil tasnya. Tidak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Pintu tertutup di belakang mereka. Saya berdiri di ruang tamu saya yang kosong, dikelilingi oleh gelas-gelas sampahnya yang ditinggalkan dan nampan catering. Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, saya merasa bebas. Dampaknya datang bertubi-tubi. Keesokan paginya, ponsel saya meledak dengan pesan. Kerabat yang sudah bertahun-tahun tidak saya ajak bicara. Beberapa menawarkan dukungan, yang lain menuntut penjelasan. Tante Helmi menelpon lebih dulu. "Aku ingin kamu tahu," katanya, "bahwa aku memutuskan kontak dengan orang tuamu. Apa yang mereka lakukan tidak bisa dimaafkan." "Tante tidak perlu melakukan itu." "Ya, aku harus. Siti adalah kakakku. Dia mempercayai mereka untuk berlaku adil padamu. Mereka mengkhianati kepercayaan itu." Suaranya mengeras. "Beberapa hal tidak bisa dimaafkan." Dalam seminggu, saya mengetahui bahwa 3 kerabat lainnya melakukan hal yang sama. Bukan karena saya meminta, saya tidak meminta. Mereka hanya tidak bisa lagi memandang orang tua saya dengan cara yang sama. Lalu datanglah telepon yang tidak saya duga. Sari. Suaranya kecil, ragu-ragu. Sama sekali tidak seperti si anak emas yang percaya diri tempat saya tumbuh besar. "Aku tidak tahu," katanya. "Aku bersumpah, aku tidak tahu dari mana uang itu berasal." "Apa itu penting?" "Itu penting bagiku." Dia berhenti. "Aku minta maaf, Indah, untuk semuanya. Untuk caraku memperlakukanmu, karena tidak mempertanyakan dari mana rumah itu berasal." Saya merenungkan itu sejenak. "Aku tidak butuh permintaan maafmu, Sari. Yang aku butuhkan adalah kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Berhenti berharap orang lain membiayai keberadaanmu." Dia mulai menangis. Saya tidak menenangkannya. Itu bukan tugas saya lagi. "Kita tidak akan punya hubungan," kata saya. "Tidak sekarang.
Mungkin tidak akan pernah. Tapi jika kamu benar-benar ingin berubah, berhentilah mencari alasan dan mulailah membuat pilihan. Saya menutup telepon sebelum dia bisa menanggapi. Beberapa orang menganggap itu kejam, tapi saya telah menghabiskan 17 tahun bersikap baik kepada orang-orang yang menggunakan kebaikan saya untuk melawan saya. Saya sudah selesai menjadi keset. Sudah waktunya menjadi sesuatu yang lain, seorang penyintas. 3 bulan berlalu. Saya mendapat kabar terbaru melalui Tante Helmi. Orang tua saya tinggal bersama seorang teman dari bekas pekerjaan ayah, sebuah pengaturan sementara yang dengan cepat mulai membebani. Mereka tidak mampu menyewa tempat sendiri. Jam sostek nyaris tidak menutupi kebutuhan dasar mereka. Jumlah yang saya tunjukkan kepada mereka, 2,8 miliar rupiah ditambah bunga 15 tahun, berjumlah sekitar 5,4 miliar rupiah. Mereka tidak punya sepersekian pun dari itu. Mereka telah menghabiskan segalanya dengan investasi buruk, kegagalan pernikahan sari, dan bertahun-tahun hidup di luar kemampuan mereka. Saya tidak pernah mengharapkan mereka membayarnya kembali. Bukan itu intinya. Intinya adalah mereka tahu. Saya tahu. Semua orang tahu bahwa kebenaran akhirnya terungkap secara tak terbantahkan. Surat perintah penjauhan tetap berlaku. Tidak ada kontak, tidak ada surat, tidak ada kunjungan mendadak. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya memiliki perlindungan hukum dari orang-orang yang seharusnya melindungi saya. Beberapa orang mungkin menyebutnya menyedihkan. Saya menyebutnya kebebasan. Saya mendonasikan 300 juta rupiah untuk dana beasiswa bagi mahasiswa generasi pertama. Saya menamainya dengan nama nenek saya, Beasiswa Peringatan Siti Rahayu. Setiap tahun, beasiswa ini membantu seseorang seperti saya, seseorang yang harus membangun masa depan mereka dari nol, karena orang-orang yang seharusnya membantu, memilih untuk tidak melakukannya. Itu terasa benar. Itu terasa seperti sesuatu yang diinginkan nenek. Saya tidak butuh uang mereka. Saya telah membangun kekayaan saya sendiri, karir saya sendiri, hidup saya sendiri. Yang saya butuhkan adalah agar kebohongan itu berakhir, agar gaslighting itu berhenti, agar kebenaran itu berarti. Dan sekarang ia berarti. Bukan melalui balas dendam, bukan melalui kekejaman, hanya melalui fakta, dokumen, dan keberanian untuk mengucapkannya dengan lantang. Beberapa keluarga menghancurkanmu. Balas dendam terbaik adalah membangun kembali dirimu sendiri. Ngomong-ngomong, saya ingin berhenti sejenak di sini. Banyak dari Anda mungkin bertanya-tanya, apakah saya merasa bersalah? Apakah saya menyesal mengekspos mereka di depan semua orang? Jawabannya adalah tidak. Saya tidak menghancurkan keluarga saya. Mereka menghancurkannya 15 tahun yang lalu, ketika mereka memilih untuk mencuri dari putri mereka sendiri. Jika Anda pernah harus menetapkan batas tegas dengan seseorang yang menyakiti Anda, tulis komentar "batas". Saya ingin mendengar cerita Anda. Dan jika ini beresonansi dengan Anda, silakan bagikan kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda bagaimana cerita ini berakhir. 1 tahun telah berlalu sejak pesta ulang tahun pernikahan itu. Saya berdiri di ruang tamu saya sekarang. Ruangan yang sama tempat semuanya hancur, tetapi tidak terasa angker lagi. Rasanya seperti milik saya. Di rak dekat jendela ada foto Nenek Siti. Itulah satu-satunya barang yang saya simpan dari apartemennya. Foto kami di pantai saat saya berusia 7 tahun. Dia tertawa, lengannya melingkar di bahu saya, dan saya menyeringai begitu lebar hingga mata saya praktis tertutup. Saya terkadang berbicara padanya. Apakah itu aneh? Mungkin. Tapi saya pikir dia akan mengerti. Aku menepati janjiku, Nenek, kata saya pada foto itu. Aku tidak membiarkan mereka mengambil apa yang paling berarti. Bukan uangnya. Uang itu sudah hilang saat mereka mengambilnya. Yang penting adalah pelajaran yang dia coba ajarkan kepada saya.
bahwa harga diri saya tidak ditentukan oleh bagaimana keluarga saya memperlakukan saya. Butuh waktu 15 tahun bagi saya untuk mempelajarinya. 15 tahun bekerja di 3 pekerjaan, membiayai kuliah sendiri, membangun karir dari nol, 15 tahun terapi untuk mengurai gaslighting dan rasa bersalah, serta keyakinan bahwa saya entah bagaimana pantas mendapatkan lebih sedikit. Tapi saya mempelajarinya. Dan sekarang, berdiri di rumah saya sendiri dengan kesuksesan saya sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli pada saya akhirnya mempercayainya. Saya tidak butuh orang tua saya untuk mengakui apa yang mereka lakukan. Saya tidak butuh permintaan maaf Sari menjadi nyata. Saya tidak butuh validasi siapapun untuk tahu bahwa saya berarti. Saya mengetahuinya sendiri. Itulah yang Nenek inginkan untuk saya. Bukan uangnya, meskipun itu akan membantu. Dia ingin saya mengerti bahwa saya layak dicintai, layak dihormati, layak memiliki masa depan. Dia melihat saya ketika tidak ada orang lain yang melihat. Dan sekarang, saya melihat diri saya sendiri. Itu bernilai lebih dari warisan apapun. Makan malam syukuran tahun ini berbeda. Saya mengadakan makan malam di rumah saya. Rumah yang sama, tempat semuanya berubah setahun yang lalu. Tapi daftar tamunya sama sekali tidak mirip dengan pesta ulang tahun pernikahan itu. Citra datang, tentu saja. Dia membawa pacarnya dan sebotol anggur yang harganya lebih mahal dari sewa bulan pertama saya dulu. 2 rekan kerja, orang-orang yang telah menjadi teman sejati setelah malam-malam lembur dan tenggat waktu bersama. Dan Tante Helmi. Dia menyetir 3 jam untuk berada di sana. Kami duduk di meja makan saya, mengoper piring dan bercerita. Dan sesuatu terpikir oleh saya. Inilah keluarga yang telah saya bangun. Bukan keluarga tempat saya dilahirkan, tapi keluarga yang saya pilih. Tante Helmi mengangkat gelasnya. Untuk Siti, katanya, yang selalu tahu bahwa indah adalah yang kuat. Untuk Nenek, saya menyahut. Setelah makan malam, Tante Helmi dan saya mencuci piring bersama, berdampingan di wastafel. Persis seperti yang sering saya lakukan dengan Nenek. Apakah kamu merindukan mereka? Tanyanya. Orang tuamu. Saya memikirkannya. Aku merindukan sosok orang tua yang kuharapkan ada, kata saya akhirnya. Sosok yang akan mencintaiku sama seperti Sari. Sosok yang akan menghormati keinginan Nenek. Saya mengangkat bahu. Tapi sosok orang tua itu tidak pernah ada. Jadi saya rasa saya merindukan sebuah fantasi. Helmi mengangguk perlahan. Keluarga bukan soal darah, sayang. Keluarga adalah orang-orang yang memilih untuk mencintaimu dengan cara yang benar. Saya melihat ke sekeliling rumah saya, pada Citra yang tertawa di sofa, pada rekan-rekan saya yang bermain kartu, pada Helmi yang mengeringkan piring dengan serbet yang sama dengan yang biasa digunakan Nenek. Iya, kata saya. Saya rasa saya akhirnya mengerti itu. Inilah hidup saya sekarang. Tidak sempurna, tidak bebas rasa sakit. Tapi ini milik saya. Dibangun dari nol, dipertahankan oleh pilihan. Dan itu membuatnya lebih berharga daripada apapun yang bisa diberikan kepada saya. Menoleh ke belakang, saya menghabiskan banyak waktu mencoba memahami mengapa orang tua saya melakukan apa yang mereka lakukan. Bukan untuk memaafkan mereka, saya tidak berpikir saya akan pernah melakukannya. Tapi untuk memahaminya. Inilah yang saya pahami. Setelah bertahun-tahun terapi dan refleksi, orang tua saya bukanlah monster. Mereka adalah orang-orang yang sangat cacat, yang membuat pilihan buruk, dan kemudian menghabiskan 15 tahun merasionalisasinya. Sari lahir prematur. Dia menghabiskan 2 tahun pertamanya keluar masuk rumah sakit. Orang tua saya mengembangkan naluri untuk melindunginya, memberinya lebih,
untuk mengompensasi hari-hari awal yang menakutkan itu. Pada saat saya lahir dengan sehat dan mandiri, mereka sudah memutuskan bahwa Sarilah yang membutuhkan lebih banyak. Dan saya adalah yang mudah, yang tidak menangis, yang menyelesaikan masalah sendiri. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa saya akan baik-baik saja, bahwa saya tidak butuh dukungan yang sama. Mereka salah. Ibu saya membenci ibunya sendiri karena lebih mencintai saya. Kebencian itu membusuk menjadi pembenaran ketika uang nenek datang. Dalam pikirannya, dia tidak mencuri. Dia sedang memperbaiki ketidakadilan, mendistribusikan sumber daya kepada putri yang membutuhkannya. Itu logika yang bengkok, tapi itu logika manusia. Itulah bagian yang paling menakutkan. Dan bagaimana dengan saya? Apa kelemahan saya? Saya takut akan konflik. Saya percaya bahwa jika saya cukup baik, cukup diam, cukup penurut, orang tua saya akhirnya akan melihat saya. Saya menghabiskan 17 tahun mencoba mendapatkan cinta yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma. Keyakinan itu membuat saya diam. Itu membiarkan mereka melakukan gaslighting pada saya. Itu hampir menghancurkan saya. Tapi inilah pelajaran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Diamnya Anda mungkin terasa seperti cara bertahan hidup, tapi terkadang itu hanyalah sesak napas yang lambat. Anda tidak berhutang kesetiaan kepada orang-orang yang mengkhianati Anda, dan menuntut kebenaran bukanlah hal yang egois. Itu adalah tindakan penghormatan diri yang paling mendalam yang bisa Anda lakukan. Jika Anda menunggu seseorang melihat harga diri Anda, berhentilah menunggu. Lihatlah sendiri terlebih dahulu. Orang-orang yang tepat akan menyusul. Keluarga bukanlah alasan untuk kekejaman. Darah bukanlah izin gratis untuk berbuat salah. Dan Anda diizinkan untuk membangun tembok di sekitar hati Anda ketika orang-orang yang seharusnya melindunginya terus mencoba merobohkannya. Itulah cerita saya. 15 tahun diam dan 1 lembar kertas yang mengubah segalanya. Jika Anda telah sampai sejauh ini, terima kasih. Sungguh, dukungan Anda sangat berarti. Sekarang, izinkan saya meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda. Sebelum Anda pergi, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda? Apakah Anda akan mengonfrontasi mereka lebih cepat? Apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Atau, apakah Anda akan melakukan persis seperti yang saya lakukan, menunggu sampai saat yang tepat? Tuliskan pemikiran Anda di komentar. Saya membaca setiap komentar. Dan jika Anda ingin lebih banyak cerita seperti ini tentang keluarga, pengkhianatan, dan menemukan keadilan Anda sendiri, lihat video di deskripsi. Saya rasa Anda akan menyukainya. Sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda baik-baik dan ingatlah, Anda lebih berharga daripada bagaimana siapapun memperlakukan Anda.